sebelum belajar atau adu. Silakan pimpin salam. Yang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdoa. Untuk pembukaan kita semangat dulu ya. Masih ingat? Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah. Melanjutkan yang kemarin ya, kita sudah melaksanakan pembuatan untuk keyakinan kelas. Bagaimana kalian sudah tahu apa itu aturan-aturan kelas, bagaimana harus melaksanakannya, kemudian apa yang harus dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk yang kemarin masih ingat aturan-aturannya apa saja? Apa, Rahma? Apa? Ya, duduk yang baik ketika belajar. Kemudian apa lagi? Datang ke sekolah. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Eka apa? Tidak makan dan minum di kelas. Hadir. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Apa lagi? Salah. Ya, menyayangi, menghormati dan saling bekerja sama. Nah, kemarin semua itu sudah menjadi satu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Silakan sekarang kalian tempel di papan tulis. Ajeng dulu. Ya, tempel di papan tulis tentang keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, Rahma. Tempel mana? Yes, stop. Rahma. Siapa lagi yang ketiga? Eka. Yang keempat, Anbia. Yang kelima, Sarah. Yang keenam, Adit. Nah, jadi kita sepakati ada 6 keyakinan kelas. Ini kan dibuat oleh kalian. Jadi kalian harus laksanakan. Rafael baca namanya. Payun, bacakan. Keyakinan kelasnya apa saja? Yang pertama apa, Rafael? Singkari. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian, Duduk yang baik ketika sedang belajar. kemudian, Mendengarkan ketika orang lain berbicara. terus, Mengangkat tangan ketika mau bertanya. Saling menghormati, menyayangi dan saling bekerja sama. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. nah, jadi sudah disepakati 6 keyakinan kelas ya. Nanti ibu akan print, kemudian nanti kita tempel di dinding. Jadi kalau ditempel di dinding kita akan selalu ingat, oh ini keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya dalam pembelajaran kita berjalan dengan
Untuk selanjutnya silakan ada waktu 10 menit untuk melaksanakan literasi dulu ya. Sebelum ke pembelajaran kalian literasi dulu membaca. Sok bukunya dikalungkeun, buku baca anak. Literasi 10 menit.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jagabahya, yang terhormat Bapak Komite Sekolah SDN Jagabahya, yang terhormat para Dewan Guru SDN Jagabahya, kemudian para hadirin yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa taat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, dalam acara diseminasi budaya positif kali ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi. Kemudian yang keempat, tutup. Hadirin yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jagabahya. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Permana SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur urang sanggakeun ka Allah Maha Ghafur. Numana alhamdulillah kalayan kudrat dan mirodah mantena urang sadaya tiasa kempel ngariung karonyo dina raraga diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ku kempel urang di patempatan sing ngajantenkeun tali silaturahmi anu sajati simpai mitra nepi buka saya. Salawat dan salam mugia salamina dibubuhkeun ka panutan alam nu paling colangna salam marca pada maha taya kendakna nu wastana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tutubi ka urang sadaya. Mudah-mudahan kaobelan rahmat silakan sahabat mantan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua Komite Sekolah SDN Jagabahya anu kusim kuring dihormat, Ibu Guru sami anu kusim kuring dihormat, ibu-ibu anu sami-sami ngaruhan kana pangulana sim kuring kali rekan guru sadaya anu kusim kuring dihormat. Dipayun sim kuring asmana sesepuh atanapi nu ngaluhan di anu ngaluguan di sakola, ngaturkeun nuhun, ngaturkeun wilujeng sumping panganten. Nu mana ngaturkeun nuhun ibu bapak panganten parantos tiasa ngaluhan kana pangulemna sim kuring kali rekan guru anu kaleresan dina tahun ayeuna teh kersana urani ngiringan program CGP panganten calon guru penggerak. Nu mudah-mudahan kulebetna anjeun kana guru penggerak tiasa
ngamajengkeun ka ieu sakola. Ibu-ibu sadaya, alhamdulillah anjeunna sababaraha sasih kapungkeun ngiringan daftar janten guru penggerak salosna mah sim kuring oge ngiring teh payung teh kana calon guru penggerak ge sami sabeusna sim kuring ngiringan mun kaleresan sim kuring teh anjeunna pamitan kenging alhamdulillah. Eta abi mah istilahna mah abi mah kawon ku eta. Ku bawa eta kitu sami alhamdulillah anjeunna mudah-mudahan Bu ku ayana program calon penggerak ieu teh tiasa ngamajengkeun sakola turutna dina ngajarna oge aya inovasi baru. Sareng deui ayeuna mah Bu cara ngajar teh benten sareng kapungkurnya. Kapungkur mah guru-guru teh contohna cali ngadikte aya mah teu tiasa kitu ayeuna mah. Ayeuna mah serba IT sagala ge. Upami guru-guru ayeuna mah tos teu tiasa IT ayeuna mah teu tiasa kana elektronik khususnya utamina seperti komputer seperti HP anu Android bener itu ayeuna mah tos kakantun ayeuna mah tos we bahkan bakal kawan ku anak-anak ayeuna mah pemerintah memberikan program kanggo guru-guru supados meningkatkan mutuna meningkatkan kualitasna nya diayakeun program guru penggerak. Alhamdulillah TSD urang Bu sebetulna di 33 SD merupakan suatu kebanggaan kanggo abdi oge selaku kepala sekolahna. 33 SD ayeuna teh cuman angkatan 8 itu cuman 2 orang yang lulus masuk ke tahap selanjutnya. Jadi antaranya di SDN Jagabahya ya. Tah upami itu rapat-rapat ge anu kawinna SDN Jagabahya teh emang saurna teh SD terpencil. SD kuno Hilbakwan. Terkadang apabila mendengar SDN Jagabahya teh orang lain teh pada ketawa. Mata ku abi teh mencoba kadang-kadang dia mencoba Bu urang sanajan kaayaan di gunung saur paribawasna da sabi mah teu gunung sanes kaayaan di gunung tapi urang harus bisa mensamaratakan sareng anu di bawah. Ternyata Bu alhamdulillah ketika mendengar Jagabahya teh orang lain teh teu yang serikeun aya mah tingali orang Jagabahya cenah teh. Terkadang abi mah tawa oge Bu wah dibangga-banggakan, emang harus dibanggakan. Ada anak begitu orang tua kieu terus respon ke abi, respon ke guru, terus keadaan anaknya kan satu yang kelemahan tawal mana KB berhasil panginten siswana cuma seali tapi dalam keadaan yang lain alhamdulillah sami usah orang loba oge sagala pindah oge sami henteu kakantun gitu. Mata abi selalu membangga-banggakan orang lain ketika mendengar Jagabahya teh henteu meremehkeun itu alhamdulillah. Apa sareng ge kieu sampamina bade rapat-rapat oge Bu ka itu ka ibu guru teh Bu sok sing gaya. Habis kitu nih sok sing gaya rapat teh ulah jiga emang kan urang guru sepeda cenah sing gaya. Alhamdulillah teu aya bahkan di urang tes terus aya kelebihanna satu terus gaduh CGP dua terus gaduh guru seni terus ibu-ibu sadayana alhamdulillah ngajong dalamnya lagi terus biasa dieukeun lah alhamdulillah kalau kapayuna mah abi oge hoyong langkung ningkatkeun dina sagala rupina ibu nya nyuhun pertolongan di sadayana kitu insyaallah kanggo salajengna mah kieu abdi di ieu deui. Panginten ibu sakitu panginten tiasa kirgikeun alhamdulillah abi gagaduhan guru-guru anu berprestasi alhamdulillah kang kapayuna mudah-mudahan sing pendidikan di SDN Jagabahya sing langkung majeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten kapihatur
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Komite Sekolah SDN Jagabahia kepada yang terhormat Bapak Toto SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sholawat ni wasalam mutami. Mugia ditetapkan kepada dua Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina, para sahabatna, muslimin muslimat orang sadayana. Mudah-mudahan sepak-sepakna dikiatkan iman, tetapkan Islam, kemurupan serta Allah Subhanahu wa taala. Oke, jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama pengatur acara Nukosim Kuring Jorma. Oke, Bapak Kepala Sekolah Mewareng dengan anak Nukosim Kuring hormat. Oke, ibu-ibu anu sami hadir. Sami-sami kusim kuring dihormat. Alhamdulillah orang sadayana biasa tempel dina pelah mulia ieu dina raraga kegiatan diseminasi kebudayaan positif. Mudah-mudahan ieu kegiatan ieu ngajenkeun wasilah kanggo kamajengan utamina sekolah kurang SD kurang sadayana kanggo ngapajenkeun pendidikan merenggali kurang sadayana. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sanaos SD kalebetna SD terpencil pangtebihna pangjologna ti pager ageun tapi ada di sinanggaran mah caket pager ageun. Mun kurang ulah pondok pangharepan ulah putus asa tapi hayu kurang sasarengan sanos terpencil kurang pajengkeun utamina dina segi pendidikan anak. Malihan upami ditinggal muridna ge mun sakedi 50 genep upami disimpulin mata pungkur disinan barang membuat klasin dan itu sanos ya murina sakedi malihan kerah bangga guru-guruna ringan ngajarna sakedi dan murah karena pasti pintar upami ayaan 8 kurang sekelasna murina kalebet 10 besar sadayana dan pintar sadayana. Oke, alhamdulillah parantos kuping kita sana Pak Kepala diurang aya Ibu Guru anu tos kalebet CGP calon guru pembinaan. Malihan da simkuring parantos di ditu aya program ieu. Malihan parantos berjalan Islami. Malihan di rumah ya sanes calon guru penggerak oke ya kepala sekolah penggerak parantos berjalan malihan SD Simkuring kepala sekolah eta atas tempat kepala sekolah penggerak. Aku aya kegiatan ieu alhamdulillah kurang parantos gaduh CGP insyaallah anjeunna bakal nyandak kanggo kamajengan pendidikan urang sadayana. Oke, tehilap dukungan doronganna utami nanti kepala sekolah sang reng-renganna ieu telah dibantos pisan kanggo nyukseskeun calon guru penggerak. Ge urang sepuh murid we sami mudah-mudahan ieu calon guru penggerak urang sadayana berhasil dugi biasa ngabajenkeun ieu pendidikan urang sadayana. Rupina sakitu sakali ini mudah-mudahan anjeunna dipasihan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sampai kelancaran dina programna. Rupina sakitu berarti
sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Rani Mulyawati SPDI selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, yang terhormat dan saya banggakan Ibu Bapak Guru SDN Jagabahya, serta ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih banyak dalam kesempatan ini sudah berkenan hadir. Santai wae panggilnya. Perkenalkan, saya Rani Mulyawati, guru SDN Jagabahya, calon guru penggerak angkatan 8. Biasa sambil Bu, santai wae, biasa sambil makan boleh. Pada kesempatan ini pada kegiatan diseminasi budaya positif ada tujuannya mengapa saya mengadakan diseminasi budaya positif. Di sini tujuannya untuk memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Ibu Bapak Guru, serta berkolaborasi dengan orang tua siswa. Karena yang namanya budaya positif harus diterapkan tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu Guru, kemudian di rumah juga harus selalu, karena apa? Anak-anak itu kan banyaknya kebiasaannya itu paling banyak waktunya itu di rumah. Jadi memang pada kesempatan ini mengapa saya mengundang orang tua siswa, karena saya juga ingin berkolaborasi. Jadi ingin saya terapkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Nanti ada kesinambungan antara guru di sekolah dengan ibu-ibu di rumah, ya. Nah, di sini kita akan sharing tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, juga tentang keyakinan kelas, ya. Disiplin, sudah sering ya Ibu kita mendengar kata disiplin. Apa sih itu disiplin? Nah, di sini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Ibu Bapak. Disiplin yang artinya belajar. Ya. Belajar, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yang berarti murid atau pengikut. Nah, jadi pengertian disiplin ini bisa berarti belajar, bisa berarti juga murid atau pengikut. Nah, belajar di sini belajar untuk menjadi seorang murid atau pengikut yang paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan jadi ada pada dalam hati, pada dalam diri. Seperti misalkan ada tata tertib sekolahnya, anak-anak harus mengikuti semua aturan tata tertib sekolah. Berarti kalau sudah mengikuti, berarti anak-anak tersebut sudah berdisiplin. Kemudian disiplin positif itu apa? Nah, di sini disiplin positif itu disiplin diri untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, apa saja yang menjadi disiplin universal, nilai-nilai kebajikan universal di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena nanti di kurikulum Merdeka kita akan menjadi suatu acuan profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang harus dipunyai oleh peserta didik maupun kita sebagai pendidiknya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itu mungkin yang harus dipunyai oleh peserta didik dan juga pendidiknya. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia berperilaku? Nah, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, itu ada pada diri kita, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa? Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu sudah menjadi kebutuhan kita juga. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, mungkin ibu-ibu berkumpul-kumpul ya. Itu bagian dari kebutuhan akan kesenangan, refreshing, jalan-jalan. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui. Nah, di sini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, saya tanya kepada ibu guru kelas 2-nya. Karena di kelas 2 itu kan anaknya masih, kalau kemarin waktu pembinaan sangat-sangat guru kelas 1 dan kelas 2 itu guru yang paling hebat. Karena apa, Bapak Ibu? Kelas 1 dan kelas 2 itu kan mereka beradaptasi dari anak-anak TK yang masih senang bermain, ya. Kemudian di kelas 1 di kelas 2 saya selalu acungkan jempol untuk ibu guru kelas 1 kelas 2 karena paling hebat. Orang yang paling hebat. Banyak sekali kasus-kasus
yang memang itu sudah menjadi watak anak ya, sudah menjadi watak anak. Nah, di sini ada satu kasus Ibu Ambar sebagai wali kelas 2 sedang bingung menghadapi muridnya si Doni. Katanya si Doni sering datang dan mengeluhkan dipinta bekal dengan paksa mungkin oleh temannya ya. Nah, jawabannya bagaimana ini? Nah, dalam kasus ini apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi si anak minta bekal kepada temannya dengan paksa. Nah, di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa? Mungkin si Doni kebutuhannya untuk bertahan hidup karena lapar ya. Yang lain bawa bekal, terus si Doni karena dari rumahnya orang tuanya tidak menyiapkan, jadi meminta paksa temannya. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik maupun ibu sebagai orang tua di rumah ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Nah, di sini bagaimana kita sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, di sini ada contoh. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kadang kita suka berbicara seperti itu kepada anak yang terlambat, ya. Nah, dengan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu disebutnya sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Yang bagaimana sih yang membuat merasa bersalah? Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini ada contoh. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kata-kata itu menjadi pembuat merasa bersalah pada si anak. Ya. Kemudian menjadi teman. Bagaimana guru atau orang tua yang menjadi teman? Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini ada contohnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Bisa sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, sambil senyum-senyum itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Mungkin di sini kita sebagai pemantau suka menyuruh anak-anak, coba nanti yang tidak piket kalian tulis saja, nanti ibu hitung. Nah, secara tidak langsung kita itu sebagai pemantau dan penghukum. Kemudian sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, kira-kira kita
sebagai pendidik atau sebagai orang tua sudah menjalankan posisi yang mana Ibu? Sebagai penghukum kah? Sebagai yang merasa bersalah kah? Sebagai teman atau sebagai manajer? Yang mana Ibu-ibu? Kebanyakan kita mungkin sebagai penghukum ya, atau yang merasa bersalah. Kadang di rumah juga saya, aduh adik itu kartunya ya kak ibu teh capek. Nah itu kan merasa bersalah ya. Nah ternyata tindakan itu yang sudah kita lakukan itu kurang tepat. Seharusnya kita itu berada di posisi sebagai manajer. Yang namanya manajer, kalau bawahannya melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, tapi ditanya apa yang sudah kamu perbuat, mengapa kamu melakukan itu, apa konsekuensinya bila melakukan hal tersebut, ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi, Ibu-ibu. Jadi kita baik di sekolah ataupun di rumah sebaiknya kita posisi kontrolnya sebagai manajer, ya. Ketika si anak melakukan kesalahan, jangan langsung membentaknya, ya. Jangan langsung memarahinya. Jangan langsung membuat dia menjadi seseorang yang merasa bersalah, ya. Tapi harus ditanya dulu. Ketika si anak bertengkar dengan temannya, yang pertama itu harus ditanya dulu, apa yang kamu lakukan tadi terhadap temanmu? Ya, itu bagian dari menstabilkan identitas, ya. Apa yang sudah kamu lakukan tadi bersama temanmu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tadi misalkan mencuri atau mengambil pensil temanmu, ya. Mengapa kamu mengambil pensil temanmu? Apa yang akan terjadi terhadap temanmu ketika pensilnya diambil? Ya, ditanya dulu si anaknya. Jadi ulah langsung, aduh kunaon ieu teh? Ya, barang batur dicecengan. Bari popolotot ya Ibu. Harus dengan situasi yang tenang Bapak Ibu ya, sebagai manajer kita. Kemudian yang terakhir, tanyakan keyakinan. Kalau kamu mencuri barang orang lain, nanti akibatnya akan seperti apa? Ya, tapi jadi di sini posisi kontrol kita sebagai manajer, nanti si anak akan berpikir, oh, yang saya lakukan itu salah. Ya, jadi saya harus melakukannya lebih baik lagi. Ya, jadi nanti tidak ada rasa dendam. Kadang ada anak yang salah sedikit, kemudian dimarahi oleh orang tuanya, tahu sahur sepuma meureun. Teh disebut teh sering disusulan teh kendal kalengeun ya. Jadi di sakola teh kakalah pulang-pulang cik ibu guru teh. Nah kunaonnya cenah budak itu teh kan pulang-pulang wae. Nah, ada kemungkinan di rumahnya sering dimarahi. Jangan Ibu, kalaupun si anak melakukan kesalahan, kita tanya baik-baik. Jangan kita marahi, tapi biarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu memang benar-benar salah, ya. Jangan langsung kita marahi, kemudian apalagi kalau misalkan sampai melakukan fisik ya, memukulnya, menendangnya. Aduh, kayaknya Ibu kawatos. Ayeuna kantanan kamu pembelajaran mah kelas 1, kelas 2. Bu, kunaon atuh udah budak abi mah teh can tiasa we maca cenah. Kunaon atuh teh can tiasa we nyerat pios. Ya,
membaca dan menulis. Biarlah nanti juga seiring berjalannya waktu mereka juga insya Allah bisa dengan sendirinya. Itu mungkin kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman. Jadi memang kita harus benar-benar mengetahui karakteristik si anak. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena Bu, anak-anak itu tidak serta-merta sekarang belajar besok sukses. Kan kita melihatnya beberapa tahun kemudian, ya, 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Kalau misalkan kita di rumah si anak terus dimarahi, bagaimana nanti 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, akan jadi apa anak tersebut? Nah, di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapapun yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini dalam menstabilkan identitas. Jadi carikan solusinya ketika si anak melakukan kesalahan. Validasi tindakan salah. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan muridnya. Nah, di sini kita bisa menanyakannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, itu kata-kata ya. Ketika si anak berbuat kesalahan dalam validasi tindakan salahnya, kita jangan langsung menyalahkan langsung si anak, karena anak berbuat sesuatu dengan alasannya tersendiri, jadi punya alasan masing-masing. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Apakah kamu ingin bisa dipercaya? Nah, kalau bertanya kepada anak, kalau yang sudah melakukan kesalahan itu, jangan langsung, kamu jangan melakukannya lagi. Tapi kita tanya, kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dengan kata-kata dan suara yang lembut. Nah, itu mungkin Bapak, Ibu, kemudian orang tua siswa pada kesempatan ini tentang diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya baik di rumah sebagai orang tua maupun saya dan rekan-rekan semuanya sebagai pendidik. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai mental positif sesuai yang diharapkan, ya. Hatur nuhun pisan karena kesumpingan anak. Maka dilaleueut wangunana santai we Bapak Ibu. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Semoga kita semua diberikan kesabaran yang lebih ya Pak Bu dalam mendidik anak kita di sekolah dan anak kita di rumah. Alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya selaku pembawa acara,
Mohon maaf apabila dalam berlangsungnya acara ini ada perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.